Puji Tuhan, kita boleh kembali berada di rumah Tuhan. Kiranya kasih sukacita yang dari surga tercurah di tempat ini. Haleluya. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Nyanyikan sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya.
ada di bulan Februari yang katanya hari kasih sayang. Tapi kita percaya hanya ada satu kasih yang tak berkesudahan. Kasih siapa? Kasih Yesus, Allah yang tak berkesudahan. Mari kita pujikan, nyanyikan dengan sorak-sorai. Berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir.
Tuhan. Hanya Dia, Yesus Tuhan tak tertandingi. Kita semangat lagi memuji Tuhan, meninggikan Dia sebagai Allah satu-satunya bagi kita. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Siapa? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh berdebar mendengar namamu Tuhan. Haleluya. Kita percaya tidak ada kasih yang lebih besar
daripada kasih Tuhan yang mengorbankan dirinya ganti kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Sungguh tiada terukur kasih-Mu bagi hidup kami Tuhan. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan dirimu. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih-Mu Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, Dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Sekali lagi, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Hanya Engkau pribadi yang layak kami sembah dan kami muliakan, sebab Engkau adalah Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Sementara kami akan dengarkan sebagian kebenaran firman, kami akan siapkan hati kami sebagai tanah hati yang baik, sehingga setiap penaburan benih firman Tuhan boleh tertanam, bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau masih ada kuasa gelapan ingin mengganggu, kami satukan hati, katakan bersama dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus, pergi dari hati kami. Ruangan ini dikuasai oleh Roh Tuhan sepenuhnya. Segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus.
Setiap orang mengasihi Tuhan mengakhiri dengan amin. Shalom. Shalom. Jika saudara dalam keadaan tubuh yang sehat, karena Bapa senantiasa menjaga dan memelihara, mari katakan haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3, haleluya. Terima kasih. Juga yang beribadah melalui YouTube maupun First Media, perhatikan khotbah ini, Tuhan Yesus memberkati. Dalam periode kali ini saya akan melanjutkan kembali tentang pertumbuhan rohani, di mana pertumbuhan rohani saudara itu dilambangkan dengan pertumbuhan tanaman. Dan hati yang hendak ditaburi itu adalah hati saudara sendiri, ya. Tidak ditentukan oleh Bapa di surga, tetapi saudara yang harus menyiapkan hati saudara setiap kali mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah benih yang luar biasa. Dari subjudul jadikan diri saudara pohon yang baik, ya. Saudara harus menjadikan diri saudara pohon yang baik. Itu ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, kemauan berpisah dari hidup yang lama. Jadi yang sudah lewat jangan dipikir-pikir, diungkit-ungkit dan menghantui saudara. Yang kedua, sesudah tidak melupakan yang di belakang, saudara perlu mengisi dengan apa? Dengan hal yang berkualitas. Kemarin kita baca di Amsal, didikan dan pengetahuan. Hal berkualitas itu bukan hanya soal firman Tuhan saja, itu didikan. Sekarang pengetahuannya, saudara jangan baca hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian yang ketiga, supaya pohon ini bisa menghasilkan buah yang baik, dia harus dipelihara. Kita baca ayat emasnya Yesaya 5 ayat 1 dan 2 bersama-sama, angkat suara saudara. Yesaya 5 ayat 1 dan 2. 2, 3. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Di lereng bukit yang subur, ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Amin. Kasihan sekali kalau ada orang yang sudah melakukan hal-hal tersebut lalu terakhirnya menghasilkan buah anggur yang asam. Apa yang akan diberbuat oleh pemilik itu? Pasti dia akan memotong. Ini gambaran Tuhan Yesus. Jika tidak mendapati buah yang baik dari kehidupan saudara, saudara akan dipotong dan dibuang ke dalam api neraka. Yang pertama, kalau saudara melihat di situ ayat 1 bagian akhir, ditaruh di bukit yang subur. Dia cari dulu, cari lahan yang baik. Saya ulangi cerita saya beberapa periode yang lalu. Satu kali, ya kami sudah sering makan duren dari dulu, macam-macam jenis duren.
Satu kali kami ada durian yang sangat manis, entah kenapa bijinya tidak kami buang, tapi ada beberapa yang kami lemparkan di atas pot yang tidak ada tumbuhannya. Kami biarin aja. Satu kali kami kaget waktu melihat salah satu dari biji duriannya itu sudah pecah dan dia mengeluarkan seperti apa, saya tidak ngerti istilahnya sebab saya bukan sarjana pertanian. Kami kaget, lalu didiamkan saja. Lama-lama dia jadi tanaman kecil dari biji durian. Jadi kalau saudara mau yang suka durian, tidak perlu beli-beli bibit-bibit, tidak usah, ini saja karena ini pengalaman nyata. Lalu kami pindahkan ke pot yang agak besar. Ya, kira-kira 2 bulan dia sudah agak segini tanaman duriannya ini. Saya ini penggemar durian, meskipun saya kalau setiap kali makan hanya 3-4 biji saja, tidak 3-4 buah. Ya. Tiap hari campur es itu paling enak. Kalau sudah sering lihat status saya, ya banyak orang dari luar yang tanya, beli di mana tuh Pak es campur kok ada duriannya? Esnya bisa beli di mana saja, duriannya itu punya saya sendiri. Saya bilang begitu ya. Oh pantas katanya. Nah karena dia sudah agak besar dan saya penggemar durian, kemarin 2 hari lalu saya merelakan satu pohon saya kerasok yang sudah tinggi. Dulu saya menanam kerasok itu, kalau Niko masih ingat dengan Niko, itu udah lama sekali, kecil masihan kerasoknya, sekarang udah tinggi sekali, lebih hampir menyamai tinggi rumah saya, luar biasa. Itu saya potong, dan Nathan dia kemarin mendapatkan tenaga dari roh Samson, ya dia gini supaya akarnya tercabut, sebab kerasoknya akarnya gila sekali kemana-mana. Ya, Nathan mengerahkan tenaga dengan teriakan, terakhir dia teriakan Samson. Tentunya bulu keteknya panjang, kalau bulu keteknya tidak ada tidak bisa tercabut saudara. Kalau Samson kan rambutnya ya dicabut, tercabut. Saya relakan, saya tahu itu tanahnya tuh pasti bagus sebab ini pohon kerasoknya udah tinggi sekali. Lalu saya biarkan, saya relakan untuk apa? Nanti kalau pohon duriannya sudah lebih gede, saya pindahkan ke sana. Tuhan juga demikian. Dia melihat saudara tidak menghasilkan buah, ya yang dihasilkan buah anggur yang asam. Ini menghasilkan buah tetapi asam, apalagi yang tidak menghasilkan buah. Tidak segan-segan saudara akan ditebang, dimasukkan api neraka, meskipun saudara sudah sekian puluh tahun mengikut Tuhan. Sebab dia mencari buah yang enak. Yang pertama dia cari bukit yang subur. Kemudian yang kedua dicangkul, ini bahasa Inggrisnya tidak dicangkul tetapi dipagari dulu. Yang ketiga ya batu-batunya dibuang. Lihat Yesaya 5 ayat yang kedua. Yang keempat ditanam anggur pilihan. Saya relakan kerasok yang sudah besar itu, karena saya mau menggantikan dengan yang lebih luar biasa apa? Durian. Ya. Dan saya percaya ini akan menghasilkan buah yang manis, sebab itu dari durian yang manis yang kami buang bijinya. Terakhir kita bicara, Allah itu punya perbedaan dalam menangani orang Kristen surgawi dan orang Kristen duniawi. Dan Allah juga melakukan penanganan yang unik untuk tiap jenis tanaman. Ada tanaman yang dia harus banyak dikasih air. Ada tanaman yang
kuat panas. Ada tanaman yang tidak perlu ada air dan panas, bisa hidup. Kaktus misalnya. Kalau kaktus saudara tiap hari disiram air, lama-lama memble dia, hancur. Ya, Allah punya cara yang unik untuk menangani tiap jenis tanaman. Tadi saya katakan, saudara ini diibaratkan tanaman di awal. Sesuai judul khotbah pada hari ini, sekoi, jintan, gandum. Itu menunjukkan saudara ini orang Kristen seperti apa. Apakah saudara mutunya mutu gandum, mutu jintan, atau boleh saya katakan jelai, atau mutu skoi? Mungkin saudara belum pernah dengar kata skoi ini, nanti kita akan periksa. Jadi waktu firman Tuhan disampaikan, saudara juga yang di rumah mengukur diri saudara. Dan saya harapkan saudara meningkatkan. Kalau saudara ini hanya sekoi, mari tingkatkan. Sebab Tuhan hanya mencari gandum saja. Mari kita baca bergantian ya. Yesaya 28, 23 sampai 29. Kita baca dulu agak panjang supaya saudara bisa mengerti ceritanya ini. Yesaya 28, 23 sampai 29. Kompria, haleluya. 2, 3. Pasanglah telinga dan dengarkanlah suaraku. Perhatikanlah dan dengarkanlah perkataanku. Setiap harikah orang membajak, mencangkul, dan menyisir tanahnya untuk menabur? Bukankah setelah meratakan tanahnya, ia menyerahkan jintan hitam dan menebarkan jintan putih, menaruh gandum jamawut dan jelai kehitam-hitaman dan sekoi di pinggirnya? Mengenai adat kebiasaan, ia telah diajari, diberi petunjuk oleh Allahnya. Sebab jintan hitam tidak diirik dengan eretan pengirik, dan roda gerobak tidak dipakai untuk menggiling jintan putih, tetapi jintan hitam diirik dengan memukul-mukulnya dengan galah, dan jintan putih dengan tongkat. Apakah orang waktu mengirik memukul gandum sampai hancur? Sungguh tidak. Orang tidak terus-menerus memukulnya sampai hancur. Dan sekalipun orang menjalankan di atas gandum itu jentera gerobak dengan kudanya, namun orang tidak akan menggilingnya sampai hancur. Sama-sama. Dan ini pun datangnya dari Tuhan semesta alam. Ia ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Amin. Ingat, cara Allah menangani tanaman itu berbeda. Di ayat 29 dikatakan datang. Hikmat itu dari Tuhan, dia ajaib dalam keputusan, agung dalam kebijaksanaan. Haleluya. Sebelum saya bicara lebih lanjut, saya mau tanya kepada yang biasa masak, Ibu Neni. Kalau di pasar itu ada jual jintan? Ada, ya. Ada jintan hitam, ada jintan putih, betul. Ada. Itu jintan itu untuk apa? Hah? Bumbu, gulai, ya. Rawon juga pakai jintan. Rawon keluak, ya. Ya. Keluak, betul ya. Ya, oke. Berarti ada, sampai sekarang masih ada. Kalau sekoi gimana? Enggak tahu. Ada yang tahu sekoi di sini? Bukan sekop. Sekoi. Ayat 23, pasanglah telinga. Kemudian
dengarkanlah suaraku. Kata dengarkan ini diulangi 2 kali. Perhatikan dan dengarkanlah perkataanku. Pasang telinga dulu itu artinya melebarkan daya tangkap. Saya tidak keluarkan kata-kata Ibraninya, tetapi saya langsung keluarkan bahasa Indonesia. Pasang telinga artinya lebarkan daya tangkap. Kalau ada orang ngomong ya kepada saudara, kemudian sekeliling saudara agak ribut, sering kita begini. Betul saudara? Betul? Telinganya digini. Apakah waktu berisik itu lalu kita gini? Gini. Hati-hati. Jangan sampai saudara sebelahnya ini ngantuk, colek kalau dia mulai doyong, ya. Masa jam ini udah mau tidur di gereja. Gini. Nah, ini dia melebarkan daya tangkap. Dulu waktu belum zamannya internet wifi, kalau saudara melihat di rumah-rumah orang itu dipasang antena parabola, betul ya? Semakin besar diameternya, daya tangkapnya semakin besar. Setuju saudara? Ada yang parabolanya nggak terlalu gede, ya nggak terlalu mahal. Tapi yang mahal ini besar sekali. Sekarang tidak pakai itu karena semua pakai kabel fiber optik. Kemudian dengar. Coba saudara lihat nih. Ya. Dengarkanlah suaraku, dengarkanlah perkataanku. Dengar ini mendengar secara intelek. Bahasa Ibrani mengatakan mendengar secara intelek itu artinya waktu saudara mendengar, memakai seluruh pikiran, perasaan, kehendak. Tidak mesti waktu kita mendengar orang bicara, saudara memakai seluruh perasaan, pikiran dan kehendak saudara. Kapan itu? Kalau saudara lagi pegang HP, lihat HP, terus ada orang ngomong kepada saudara, saya tanya, kira-kira fokus saudara ke HP-nya atau ke suara orang yang bicara itu? Halo? Nah. Atau saudara melihat televisi, lalu diajak bicara, ya? Nggak ngerti 100%, apalagi berita televisinya ini menunggu detik-detik vonisnya Richard Eliezer. Richard Eliezer disuruh berdiri, hakimnya mau menjatuhkan putusan, saudara diajak ngomong. Apa yang saudara lakukan? Shh. Betul ya? Padahal Richard Eliezer aja enggak kenal sama kamu. Dia mau dihukum berapa tahun bukan urusan saudara, tapi saudara mau, istilah bahasa Inggrisnya pay attention. Attention itu perhatian, pay depannya, bayar, jadi lebih mantap lagi. Nah, dengarkan suaraku, dengarkan perkataanku. Ini pada saat firman Tuhan ditabur. Tidak waktu saudara membaca Alkitab. Saudara mesti dengar, pakai seluruh pikiran, perasaan, kehendak. Untuk apa? Untuk menanggapi nasihat, teguran Tuhan. Dan boleh saya katakan, mungkin ada berkat Tuhan yang akan disampaikan lewat pemberitaan firman. Yang yakin katakan haleluya. Jadi kalau saudara lagi dengar firman, yang pertama jangan ada anak yang jalan-jalan berisik, ya. Itu bukan hanya mengganggu saudara yang punya anak, tapi mengganggu sekelilingnya. Yang kedua, jangan saudara bingung dengan HP saudara. Pulang gereja sampai nanti jam 12 malam, silakan saudara melototi HP itu, enggak berhenti-berhenti sampai matanya hitam. Tapi firman Tuhan tidak akan terulang lagi. Oh, bahkan bisa lihat YouTube-nya. Beda saudara.
Saudara mesti pakai pikiran, perasaan, kehendak supaya apa? Saudara bisa menanggapi nasihat firman Tuhan dengan luar biasa. Tindakan dasar untuk menanam setiap benih itu sama. Tindakan dasarnya itu sama. Lihat ayat 24. Firman Tuhan ini ditulis ini luar biasa ya. Yesaya ini bukan seorang petani, tetapi dia dapat ilham dari Roh. Membajak, mencangkul, menyisir. Jadi bukan hanya rambut saudara yang disisir, tanah juga disisir. Kita tahu ya, membajak, mencangkul, menyisir itu tindakan dasar. Setiap benih yang mau ditaburkan tindakan dasarnya itu sama. Dibajak, dicangkul, disisir. Sama juga dalam hal rohani. Makanya tadi saya ajak saudara memuji Tuhan lagi, sebab saya belum merasakan spiritnya luar biasa dalam setiap yang hadir di tempat ini. Ada yang menyanyi sungguh-sungguh, ada yang orangnya di sini pikirannya di mana-mana. Seperti tadi, dia diajak bicara, orangnya ada di depannya, tetapi pikirannya kemana-mana karena lihat HP atau lihat TV atau lihat apa, baca koran. Sekarang kita periksa ini, dibajak, dicangkul, disisir. Bajak, membajak ini dari kata Ibrani karas. Apa artinya? Gores, menggores. Tetapi arti kata berikutnya ini tidak berhubungan dengan membajak seperti yang saudara pikirkan. Apa itu? Mengamat-amati. Kemudian yang ketiga, tertegun. Dan yang keempat adalah berdiam. Memang kata Ibrani ini luar biasa. Kalau cuma keluar kata membajak saja, semua saya yakin yang mendengarkan juga yang di rumah mendengarkan akan berpikir, oh petani membajak tanah. Kita tidak akan pernah tahu arti kedua, tiga, dan empatnya. Kalau yang pertama oke, menggores, itu sesuai dengan kalau petani mau nabur dia perlu membajak dulu. Yang pertama waktu saudara dengarkan firman Tuhan, saudara mesti gores hati saudara dulu. Kapan itu digoresnya? Kapan? Saat puji-pujian. Jadi kalau saudara saat puji-pujian tidak memuji Tuhan dengan benar, tanahmu ini sama. Kalau saudara mau, jangan di sawah, di rumah saja. Kalau saudara mau tanam tanaman, sebelum saudara taruh benihnya, pasti tanahnya saudara gemburkan dulu kan? Halo, betul? Tidak mungkin atos-atos dibuang begitu. Biji durian yang saya buang itu memang di atas tanah yang tidak saya gemburkan, karena dia masih dalam bentuk biji. Tapi begitu dia sudah keluar tanaman, saya siapkan tempat yang baru, itu pasti sudah digemburkan dulu. Kemudian yang kedua, waktu saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara mesti mengamat-amati. Yang diamati ini bukan celana saya, baju saya, sepatu saya, bukan. Berita firman Tuhan ini saudara amat-amati. Kalau diamati itu berarti kita memperhatikan dengan seksama. Sama seperti saudara melihat pertandingan sepak bola final Piala Dunia, kan saudara lihat dengan seksama. Apalagi waktu tendangan penalti, wah itu semua ngelihat berdiri. Kemudian yang ketiga, tertegun, bukan melamun. Ya, saudara tertegun. Woi, firman Tuhan itu luar biasa. Haleluya. Bukan melamun. Tertegun sama melamun tuh beda. Tertegun tuh wah. Saya ngeliat gambar di televisi,
duren, pohon durian, kan tadi ngomongnya soal duren, ya, ngeluarkan buah banyak. Saya ngeliat itu sambil gini loh. Apa dalam pikiran saya? Coba itu di halaman rumah saya. Kan begitu. Itu tertegun, bukan melamun. Kalau melamun itu melihat dengan pandangan yang kosong. Saya harap tidak ada satupun yang datang di tempat ini melihat saya dengan pandangan yang kosong. Kemudian berdiam, bukan tidur. Berdiam itu diam, karena memperhatikan. Tidur itu enggak diam saudara, karena ada bunyinya kalau tidur itu. Nah itu dia. Jadi kalau di sebelah saudara tiba-tiba ada dengar suara depan, belakang, kiri, kanan ada suara seperti itu. Cari tahu itu. Siapa itu? Karena di mana-mana gereja itu tempat yang paling enak untuk tidur. Haleluya. Lu kok haleluya? Di mana-mana. Karena apa? Paling dekat Tuhan. Loh. Masa Tuhan mau deket-deket orang tidur? Paling dekat Pak Fendi ya benar ya. Kemudian membaca, yang kedua cangkul. Cangkul ini kalau kita tidak lihat bahasa Ibraninya, kita cuma mikir cangkul-cangkul begini kan, cangkul yang dalam. Artinya membuka lebar-lebar. Nah saudara, ada beda antara membajak dengan mencangkul. Saudara lihat saja gambarnya itu kan. Kalau bajak itu kan gitu. Dari yang dibajak ini kira-kira ada enggak yang perlu dicangkul? Ada. Kalau tanahnya itu gerempel begini, kena bajaknya tidak mempan, ini harus dicangkul. Dan juga punya pengertian dibuka lebar-lebar, ya kan? Kalau saudara pakai cangkul itu kan mau supaya terbuka. Ini adalah sikap hati. Waktu saudara dengar firman, ayo buka hati saudara lebar-lebar. Untuk apa? Untuk menerima benih firman Tuhan. Amin. Buka hati saudara. Makanya pemberitaan firman Tuhan itu tidak terlalu lama, sampai 2-3 jam. Ada gereja-gereja yang khotbahnya 2 jam dan nutup lagi hatinya. Bukan hanya tertegun tapi udah tidur. Kemudian yang ketiga adalah disisir. Ini cocok dengan yang biasa kita lakukan. Arti disisir ini digaruk. Nah saya punya kebiasaan enggak tahu kalau saudara. Kalau sudah keramas, ya kan enggak mungkin rambutnya tuh tidak disisir, betul ya? Basah-basah gimbal gitu. Disisir, kadang saya suka meskipun baru keramas ya, ada bagian yang tiba-tiba gatal. Garuknya pakai apa? Sisir itu. Saya mau tanya, siapa di tempat ini yang juga punya melakukan kebiasaan seperti itu? Angkat tangan saudara. Oh tidak ada. Betul-betul saudara ini adalah tertegun sekaligus apa? Tertegun sekaligus apa? Melamun. Novi jangan melamun, nanti jatuh kamu hancur tehel saya. Enak digaruk-garuk. Kadang hidungnya gatel turun. Ya, digaruk-garuk. Ini dilakukan kalau ke tanah dengan sisir besi yang tajam supaya benihnya itu masuk. Khotbah jangan hanya untuk menyenangkan telinga orang seperti yang firman Tuhan katakan.
Kalau saudara mendengarkan firman Tuhan yang tajam, menusuk, menegur saudara, nah ini akan menghasilkan buah yang luar biasa. Haleluya. Gak hanya bicara soal berkat. Semua orang suka berkat, saya juga suka berkat. Siapa orang yang gak suka berkat? Tetapi bukan itu firman Tuhan. Jangan hanya dengarkan firman Tuhan yang enak di telinga, yang menyukacitakan hati orang yang mendengar. Tetapi yang harus bisa menegur, menusuk sampai ke dalam. Nah ini dia. Dilakukan dengan sisir besi yang tajam, supaya apa? Lihat saudara, tanahnya ini sudah beda sekarang bentuknya. Dia punya kedalaman, sudah gembur. Itu yang harus kita lakukan saat kita mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita melanjutkan ayat yang ke-25. Bukankah setelah meratakan tanahnya ia menyerahkan, ya jadi jintan hitam, jintan putih sama jintan. Diapain? Diserahkan, ditebarkan sama toh? Diserahkan, ditebarkan sama. Gandum, coba lihat saya kasih huruf yang lain, menaruh. Jadi beda caranya. Oke. Kalau sudah siap itu dibajak, dicangkul, disisir, ditabur sekarang. Jintan ini sebelum saya bicara selanjutnya, tadi saya tanya Ibu Neni, untuk penyedap rasa, betul ya? Harum. Nah, penyedap rasa. Jadi misalnya bikin gulai. Ada, kalau saya beli gulai, ada gulai yang enak, ada gulai yang cuma rasa gulai cair begitu. Kelihatannya dia jintannya kurang, karena jintan ini harus dibeli kan, bukan gratis. Dan kalau saya periksa, jintan ini punya khasiat kesehatan. Punya khasiat kesehatan. Jadi kalau saudara mau tahu apa itu, ya baca. Itu bukan urusan firman Tuhan. Saudara cari di Google. Kemudian gandum jelai sekoi ini bahan makanan dasar. Sekarang beda ya. Kalau jintan penyedap, punya rasa. Gandum sekoi jelai ini bahan makanan dasar. Kalau sudah melihat di gambar itu saya sudah kasih semua. Jintan ini loh, jintan hitam. Ya, ini gandum, ini jelai. Ini bukan arang, bukan jintan. Gandum sekarang. Gandum ini makanan bagi manusia. Firman Tuhan ini ditulis waktu itu zaman untuk Israel. Makanan dasar orang Israel itu gandum. Jadi apa? Gandum itu saudara jadi apa? Roti. Ya, kita tidak bicara soal padi dan beras, enggak. Kita kembali, waktu ini ditulis untuk orang Israel, ini roti. Saudara kalau beli roti, ini saran saja, bagus kalau saudara makan roti gandum. Memang rasanya kurang enak dibandingkan dengan roti tawar yang putih itu. Tetapi roti gandum ini sangat baik untuk menjaga supaya kolesterol saudara tidak melonjak. Karena seratnya juga banyak. Gandum ini bagus. Ini makanan untuk orang. Jelai standarnya di bawah gandum. Untuk orang-orang yang tidak terlalu mampu,
membeli gandum untuk diolah, dia pakai jelai. Bisa nggak dimakan sama orang? Bisa. Tetapi perhatikan sekoi. Sekoi ini adalah dipakai untuk makanan ternak. Makanya waktu tadi saya tanyakan Bu Neni, tahu sekoi? Enggak tahu, dia enggak pernah beli. So, dia tidak melihara ternak yang makan sekoi, sapi apa enggak. Ingat ya, baik-baik ya. Gandum, makanan untuk manusia. Jelai, standar di bawah gandum. Sekoi, makanan untuk ternak. Gandum juga, tetapi gandum yang keras. Di awal saya tadi katakan, firman Tuhan ini judulnya menunjukkan orang Kristen tipe apa saudara ini. Bukan berdasarkan lamanya di dalam Tuhan, pelayanan apa saja yang saudara sudah ambil, tetapi kualitas. Ini bicara soal kualitas. Apakah saudara gandum yang dipakai makanan ternak karena dia keras, jelai tengah-tengah, atau yang sangat bermanfaat untuk dipakai makanan manusia? Kemudian waktu musim penuaian, prosesnya juga beda, gak sama. Kok tahu Pak? Lo kan firman Tuhan nuliskan ini dia. 27. Ya, huruf yang berbeda warnanya. Jintan hitam, jintan dipukul. Kalau hitam dipukul dengan galah, putih dipukul dengan tongkat. Lihat ke depan. Jintan dipukul. Kemudian gandum jentera gerobak dengan memakai kuda. Jintan ini hanya dipukul-pukul saja. Kenapa kok dipukul-pukul Pak? Karena dia nakal. Bukan. Karena kulitnya mudah lepas. Nah, saudara ini firman Tuhan itu mudah lupa atau nyantol ke saudara. Ya, kalau jintan menuainya dipukul, tetapi gandum tidak bisa dipukul. Pakai jentera gerobak, ditarik dengan kuda atau lembu, ini baru bisa dituai. Kualitasnya kuat. Oke, sekoi itu jadi berkat bagi tubuh jasmani orang lain, bukan untuk diri sendiri. Lihat ya, sekoi gandum keras dipakai makanan ternak, bukan orang. Jadi ini untuk yang lain. Hidup saudara ini yang pertama harus bisa jadi berkat buat Tuhan dan buat saudara sendiri. Haleluya. Saya tanya, saudara makan itu faedahnya untuk tubuh saudara atau orang lain? Halo? Tubuh saudara. Ini untuk ternak, untuk yang lain. Kalau tubuh saudara ini tidak kuat,
Jangan bicara dulu ke orang lain. Rohani saudara tidak kuat, jangan saudara sok-sokan narik rohaninya orang. Yang kelihatannya lemah, belum tentu loh. Mungkin dia lemah karena ada masalah. Sebenarnya dia lebih kuat rohaninya dari saudara. Makanya yang pertama saudara harus memelihara hidup rohani saudara supaya saudara kuat. Yang yakin katakan amin. Kasih makan setiap hari. Apa? Firman Tuhan. Punya doa, worship dengan Tuhan. Minimal kamu worship dengan Tuhan seminggu sekali di jam doa. Saya tidak percaya, tidak yakin saudara penyembahan setiap hari di rumah. Di gereja kemarin kita saling mendoakan, waduh luar biasa. 80-90% yang saling mendoakan tuh mereka berdoa dengan sungguh-sungguh, bahkan tidak sedikit yang mengeluarkan air mata. Betul? Ya. Waktu saudara peluk orang itu saya percaya. Waktu saudara peluk, roh Tuhan yang ada di tempat itu kasih saudara feeling terhadap orang itu. Haleluya. Kepedihannya, kesusahannya seakan-akan saudara bisa rasakan dan saudara mendoakan buat dia. Lalu jintan, ada enggak gunanya? Ada. Berguna tapi bukan yang utama. Saya katakan di sana sebagai penyedap, penyegar. Ada loh. Anggota saya dulu ya, yang kalau dengar khotbah apa menyenangkan, celetuknya apanya, tapi ya cuma itu saja. Dia menyegarkan, menyedapkan, cuma itu saja. Kita bisa makan makanan-makanan yang tidak perlu pakai penyedap atau penyegar. Justru makanan-makanan seperti itu yang sekarang dikatakan orang sebagai healthy food. Saudara kalau makan beras putih sama beras merah, rasanya enak mana? Saya tanya. Halo? Beras putih atau beras merah? Putih. Kalau yang bilang beras merah itu lidahmu sudah berubah. Gampang. Telur makan sama nasi putih sama nasi merah, beda. Ya, gampang. Sate, sudah kasih beras merah, gak enak. Tetapi kenapa kok harga beras merah itu jauh lebih mahal dari beras putih? Nah itu dia. Ada makanan-makanan yang healthy food itu kalau dimakan tuh kayak hambar begitu ya, kurang enak. Tapi justru itu yang disebut sebagai healthy food, makanan yang, nah kalau saudara makan di satu tempat, enak rasanya. Terus saudara pulang lewat berapa jam, saudara kepingin minum terus. Saya kasih nasihat, jangan balik ke tempat itu. Kenapa? Sasanya banyak. Tahu sasa saudara? Tahu sasa? Enggak tahu. Sasa itu kalau saudara beli sasa itu temennya adalah Rinso, Baiklin, ya itu loh. Vetsin, orang enggak bilang vetsin. Apa? Micin. Opok micin. Vetsinnya banyak. Makanya saya pesan sama Munari. Kalau kamu jualan di gereja,
orang-orang gereja jangan dikasih micin. Kalau dia vicin nggak ngerti micin banyak-banyak. Maka kalau saudara pulang silakan beli bakso Munari, dia kasihan makan nelongso dia saudara. Kalau saudara makan rasanya sedap itu, wah ini hati-hati. Ini juga tips buat ibu-ibu rumah tangga. Kalau mau bikin masakan saudara rasanya enak, kasihlah sasa 1 kilo, pasti mantap semuanya. Bisa enggak Pak enggak dikasih sasa? Bisa. Ya, dan itu malah luar biasa. Nah ini cuma penyedap aja. Kalau ada dia itu rasanya hawanya beda, enak, seger. Cuma itu saja. Kira-kira sudah tipe begini enggak? Cuma itu saja. Kalau di luar sangat menyenangkan orang lain, sangat menyegarkan. Kalau di rumah sangat menyebalkan. Jangan dibalik, apalagi yang ketawanya paling keras itu. Kalau di luar semua senang ada dia. Tapi kalau di rumah, wah bagi istri dan anak menyebalkan. Coba lihat kiri kanan, saudara. Lihat kiri kanan. Kira-kira itu gimana? Kalau di kantor, di tempat makan, wih senang sekali ya, wow ini senangin orang ini datang. Tapi di rumah sebel. Kalau di kantor ngomongnya banyak, cerita-cerita. Di rumah diem aja main HP, diem. Keliru saudara. Atau saudara ini dia. Saudara ini gandum. Bukan hanya kehidupan bagi roh, jiwa, tubuh saudara, tapi juga buat yang lain. Bisa enggak saudara jadi berkat seperti ini? Ya, bukan hanya menyenangkan toh. Perlu enggak menyenangkan tuh? Perlu. Misalnya satu kersel, diam semuanya adalah ahli-ahli filsafat. Bukan ahli teologi loh ya, ahli filsafat. Kalau sudah kersel, kayak diam gitu ya. Ini Sokrates, ini Hipokrates. Waktu LCC yang ngomong semuanya, kenapa kok gitu? Kan katanya Pak John tertegun. Tapi kalau ada satu, wah cair suasananya. Ya cuma itu toh saudara. Naikkan kualitas saudara. Haleluya, haleluya. Kalau ada orang ini, wah kalau sharing dengan dia, ya rasanya enak. Dia banyak memberikan masukan yang baik, kehidupannya juga baik dilihat, keluarganya baik, anak-anaknya baik. Bukannya begitu saudara? Ya, kalau ini sharing dengan ini, aduh ceritanya tentang ini masalah, ini sakit, ujung-ujungnya pinjam uang, aduh. Apa yang membedakan ini? Ketahanan. Ketahanan dalam apa? Dalam menerima proses Tuhan. Haleluya. Sampai nuai saja beda. Yang satu cuma dipok. Yang satu ini harus dengan jentera gerobak, ditarik kuda atau lembu. Kemarin kita baca, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Haleluya. Itu luar biasa loh ayat itu. Kalau ada masalah sedikit, saudara ngeluh, cerita kiri, cerita kanan. Setiap kali bersaksi di Kersel, ceritanya hanya soal problema, masalah saudara. Tidak pernah cerita tentang kemenangan yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Cuma masalah saja yang saudara ceritakan, masalah. Orang yang dengar juga suntuk saudara. Saudara belum ngomong, orang sudah bisa tahu, palingan masalah. Puji Tuhan saya dalam minggu ini ditipu orang sekian juta minggu depan.
Ada orang yang sudah order barang, saya kirim barang nggak dibayar minggu depan. Encok, endang, apalagi NN yang lain. Minggu depannya lagi, saya ditabrak pesawat Garuda. Pusing. Cerita. Saya minggu ini dapat berkat dari Tuhan. Semua yang dengar saya bagiin berkat. Luar biasa nggak saudara? Hah? Haleluya. Sekali waktu dikasih saudara ada cerita seperti itu ya. Elsie nanti ngomong sama saya. Wati ngomong, puji Tuhan minggu ini saya dapat bonus. Ya, dapat bonus dari Prodia Kersel hari ini. Semua saya jamu makan bersama. Haleluya. Jangan lupa pendetanya. Puji nama Tuhan. Nah, Yesaya 5 ayat 1-2 ini untuk minggu yang akan datang, yaitu kita sudah lihat dari sana ya, menanam dengan pokok anggur pilihan, kemudian mendirikan sebuah menara penjaga. Tunggu tanggal mainnya. Tuhan Yesus memberkati. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kita jangan bicara mujizat yang gede-gede dulu saudara. Saya pilih lagu ini. Mujizat yang pertama itu adalah saudara berubah dari yang tadinya sekoi. Saudara berubah menjadi gandum. Haleluya. Yang tadinya saudara cuma sebagai penyedap tok, penyegar, ketawa-ketawa saja. Sekarang saudara lebih berkualitas. Itu juga butuh mujizat dari Tuhan. Kalau saudara bisa menjadi seperti gandum, percaya saya, mujizat itu akan saudara lihat setiap hari dalam hidup saudara. Kalau cuma sekoi saja, ada mungkin mujizat, ya 10-20 tahun sekali. Makanya sakitmu tidak pernah beres-beres, masalahmu itu saja terus. Tapi kalau saudara gandum, saudara bisa menjadi berkat bagi orang lain, berkat bagi diri saudara, bisa menjadi kemuliaan untuk nama Tuhan. Saudara melihat pintu-pintu berkat itu mengalir dalam hidup saudara. Yakini waktu saudara nyanyikan, saudara berkata, Tuhan, aku mungkin selama ini sekoi atau jintan atau jelai, aku mau jadi seperti gandum. Aku mau diproses lebih keras lagi dengan Tuhan. Aku mau dibentuk oleh firman Tuhan supaya hidupku makin bersinar. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Haleluya, haleluya. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Sekarang saya ulangi saudara, yang pertama coba lihat. Di dalam kelemahan saudara, sempurna kuasa Tuhan. Saudara, saya juga punya kelemahan tubuh loh.
Mungkin tidak banyak yang tahu, tapi saya punya kelemahan tubuh. Saudara ada di tempat ini kelihatannya sehat, tapi saudara juga punya kelemahan tubuh loh. Kalau sudah dicek belum tentu kolesterol, gula darah, kreatinmu normal, belum tentu. Saudara mungkin ada di tempat ini, saudara punya kelemahan dalam bidang finansial, keuangan. Saudara punya kelemahan di dalam damai, sejahtera, dalam kehidupan dan rumah tangga saudara. Tapi lihat di sini, hebatnya tantangan saudara, saudara omong sekarang, Tuhanku lebih hebat. Haleluya! Di dalam kelemahanku, di dalam kelemahan sempurna kuasa-Mu. Dengan yakin hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah. Haleluya, yang membelah laut yang terdekat. Yang buka jalan bagiku, Kau pembuat mujizat yang membelah laut. Saat ini juga mujizat Tuhan bisa terjadi. Oh haleluya. Kau pembuat mujizat yang membelah laut, yang membelah laut, yang teduhkan badai. Mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat yang pegang hidupku, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang yakin Dia pembuat mujizat. Sembah namanya, muliakan Tuhan, agungkan kuasa-Nya. Engkau maha kuasa, Engkau maha mulia, Engkau jauh melebihi masalah-masalahku. Kami sembah Engkau Tuhan. Ya rata para lawala maseke bele ala bara, urikete perele ala para lama laur. Yere kele bele ala bara lama lama, urikete perele bele ala kalama lama sikere kele ala bara. Oh, urikete perele ala la. Ya rapara la kalama lama sikere, urikete ala para lawala. Haleluya, 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 haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Angkat kedua tanganmu tinggi ke atas, yang pegang
yang buka jalan bagiku. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan bahwa Engkau pembuat mukjizat sejati dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, firman-Mu yang dahsyat, firman-Mu yang berkuasa, firman-Mu yang ajaib. Terima kasih Yesus, biarlah setiap kami yang hadir pada pagi hari ini, kami mengintrospeksi diri kami. Kami tipe orang Kristen yang seperti apa? Apakah kami tipe orang Kristen jintan, sekoi, atau gandum? Dan biarlah Tuhan kami boleh meningkatkan kualitas hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi gandum-gandum. Terima kasih Yesus buat firman-Mu. Biarlah setiap firman yang kami dengar, kami baca, itu boleh menjadi benih firman Tuhan yang baik, sehingga itu boleh berbuah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni kami Tuhan, jika kami masih menjadi jintan dan sekoi Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini kami berkomitmen secara penuh kepada Tuhan, kami ingin menjadi gandum-gandum, sehingga kami boleh berbuah-buah berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh-Mu yang kudus yang akan memampukan kami melewati setiap proses hidup kami. Karena bersama dengan Engkau Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Engkau tambah-tambahkan hikmat yang daripada Tuhan. Kau pakai hamba-Mu lebih-lebih heran lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama Tuhan, yang di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami boleh mendengarkan firman-Mu yang luar biasa ya Bapa. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan menanamkan benih firman-Mu ini dalam hati kami ya Bapa, sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dalam kehidupan kami. Tuhan, selanjutnya di mana sudah lagi kami akan berkorban untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa, untuk kebesaran kerajaan-Mu di GKJ Bapa. Memberkati untuk setiap tangan-tangan yang memberi ya Bapa, untuk jemaat-Mu di GKJ Bapa, dan juga memberkati untuk setiap pemirsa yang baik melalui YouTube GKJ Family maupun melihat melalui TV First Media. Memberkati mereka semuanya Bapa, baik yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Kuasa-Mu senantiasa ada di tempat ini dan Tuhan memberkati mereka semua yang hadir Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami serahkan doa sembah kami hanya di dalam satu nama, namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kami menengadahkan kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin untuk setiap pernyataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya, karena kami percaya Engkau sedang memandang kami dari tempat yang maha kudus untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa, memberkati setiap persembahan yang sudah diberikan, setiap pelayan kemah suci hari ini. Anugerah Tuhan ditambahkan dalam kehidupan mereka. Setiap tangan memberikan persembahan kudus sebagai tanda ketaatan mereka terhadap perkara firman Tuhan yang paling sederhana. Sebaliknya, janji-janji Tuhan yang ya dan amin akan direalisasikan dalam kehidupanmu. Yakinlah bahwa janjinya itu tidak ditepati dalam kehidupan saudara. Terima kasih untuk setiap yang menyaksikan tayangan ini dalam sakit kelemahan tubuh. Kuasa darah Tuhan Yesus dalam nama Tuhan menjamah menyembuhkan saudara. Yang menderita kekurangan, Tuhan mencukupkan. Yang dalam problema, Tuhan penolongmu. Dia lebih besar dari segala masalahmu. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia,
Tuhan sedang menghadapkan wajah kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji dan syukur kami naikkan dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kiranya Engkau